Hai sahabat kabar Medan, bertemu lagi dengan Cassandra di Ngobrol Seru bareng Cassandra. Dan kali ini, akhirnya ya ini tunggu-tunggu nih. Akhirnya Bang Rio Purba sudah hadir bersama Cassandra hari ini. Halo kawan-kawan, sahabat Ya, kabar sahabat kabar Medan. Medan Oke. ya. Jadi untuk para sahabat kabar Medan yang pasti nih udah penasaran ya, akhirnya yang ditunggu-tunggu hadir juga Yang ya. betul ditunggu-tunggu. Iya, soalnya nih kita mau bahas hal yang lagi banyak digemari anak-anak muda sekarang nih, Oke. ya kan? Pasti udah pada tahu lah ya, Bang Rio sendiri ini adalah seorang brand designer ya, Bang ya. Yep. Lebih tepatnya disebut sebagai memang brand designer atau ada penyebutan lainnya nih, Bang? Kalau orang pada umumnya di Hmm. Indonesia masih kenal desainer grafis. Oke, Nah, desainer cuman desainer grafis. grafis itu luas kawan-kawan, sahabat ya. Jadi Mm-mm. ada logo, ada brand, ada banyak ilustrasi gitu. Dan aku fokusnya itu di brand designer. Oke, berarti itu udah termasuk focusing-nya ya di Iya, brand designer betul. ya. Oke, terus kalau untuk perbedaannya nih dengan desainer yang lain nih Bang, Oke. dengan brand designer tadi sendiri. Nah, jadi kalau brand designer tuh fokus kita ngembangin merek atau brand. Nah, Mhm. jadi misalnya sahabat kabar Medan punya usaha nih, UMKM. Usahanya jualan di rumah. Udah punya logo belum? Packagingnya desainnya udah bagus belum? Gitu. Terus sosial medianya udah di branding, punya Instagram belum? Kayak gitu. Mhm. Nah, jadi semua yang ngurusin itu mulai dari logo, packagingnya supaya bagus, supaya bisa memikat customer, Instagramnya juga kelihatan cantik, nyatu dengan logonya. Nah, itu brand designer yang ngurusin. Oh, berarti Gitu. udah termasuk kayak konsultan gitu Bang? Ya, bisa dibilang seperti itu, tapi konsultan kayaknya nggak semua eksekusi kan. Tapi Mhm. kita sebagai konsultan brand, kita eksekusi juga karena kita sebagai desainer. Iya, Makanya berarti brand designer. yang langsung ngebuatin juga Ngebuatin gitu juga, ya. Kalau iya betul. konsultan mungkin masih secara sistematisnya aja Iya, kali ya. iya betul. Ini nih, ini yang lagi hits sekarang ini karena Ah, juga masa lagi hits? iya loh, anak-anak muda itu kan sekarang semua beralih ke Oh digital. iya. Terus Oh iya belakangan betul juga betul. pada mempelajari tentang itu. Sekarang kan tentang SEO, tentang digital marketing tuh lagi hits Iya sekarang nih betul betul di betul. Apalagi sosial webinar-webinar. media Instagram ya. Benar. Nah, Karena juga benar-benar. pemanfaatan sosial media itu sendiri kan, Iya iya. kita bisa walaupun nggak ada toko fisik bisa jualan tetap dari Betul situ betul gitu betul kan. betul. Oke, terus udah berapa lama nih Bang jadi brand Kalau designer desainernya tadi? nih ya, kalau Heeh, desainernya heeh. itu sejak 2000, kalau fokusnya ngebangin karir 2012. Mhm. Tapi itu masih nyampur-nyampur ya. Dulu itu logo desainer, desainer grafis gitu masih nyampur-nyampur. Tapi fokus jadi brand designer baru sih 2016, 2018 kalau nggak. Yang lebih seriusnya 2018 Mhm, sampai berarti sekarang. awalnya masih yang lebih skala general lah gitu ya? General ya, Iya logo, iya. grafis semua dikerjakan di desain. Berarti pada dasarnya semua itu kan tetap, beda ya, tapi kalau misalnya kayak animasi dan lain-lain Abang nggak masuk? Enggak. Jadi, Heeh. supaya kita tahu nih teman-teman buat khususnya nih yang kalian masih muda ya. Iya. Jadi, lebih bagus tuh kita fokus supaya orang lebih mudah kenalnya. Nah, itu masuk ke brand juga tuh. Mhm. Jadi banyak orang berpikir kan, "Ah, aku ngerjain animasi, ngerjain ilustrasi, ngerjain desain, ngerjain apa lagi ya, 3D. banyaklah 3D, pokoknya Heeh. semua bisa supaya, dianggap orang jago," gitu. Salah pemikiran kita. Kita dianggap jago itu kalau kita lebih fokus. Jadi lebih bagus kita mendalami satu hal tapi mendalam daripada kita menguasai banyak hal tapi kulit-kulitnya aja Iya gitu. iya, jadi lebih bagus, mastering ya di satu Iya, bidang di ya, di satu bidang. satu fokusnya Fokus, ya. iya Betul betul gitu. betul betul. Nah, bolehlah Bang kalau gitu diceritain dulu nih. Ini kan tadi bilangnya masih kawan-kawan yang masih muda nih. Jadi Oke, udah aku udah tua tua. atau enggak? Iya, itu loh tadi. Mau bilang segan gitu ya kan. Kita kan Aduh, orang-orang yang hashtag menolak tua itu kan. siap siap. Iya, jadi bolehlah mungkin diceritain Abang dulunya mungkin emang udah kuliahnya emang dari desain Oke. atau gimana perjalanan sampai sekarang nih udah sukses nih, Waduh, asik. belum. Jadi dulu SMK itu aku Mhm. SMK ya kejuruan. Ya. Itu jurusan TKJ Teknik Komputer dan Jaringan. Mhm. Dan waktu itu kita belajar di teknik komputer ini ya, banyak ya, ada programming, ada desain, ada jaringan internet ya. Mhm. Tapi aku lebih hatiku gitu ya, lebih Eish. jatuh cinta wis kepada desain ini kawan-kawan ya kan. Oke Jadi oke. mulai dari situ mulai penasaran desain ini untuk apa? Oh ternyata aku lihat di TV ternyata desain itu bisa buat yang orangnya satu jadi dua, jadi Mhm. kembar. Nah dari situ aku pelajari gimana cara ngedit foto itu bisa supaya aku bisa kembar. Nah akhirnya aku lakukan ternyata dapat caranya. Udah aku makin makin suka nih ternyata Heeh. bisa ya buat diri kembar gitu. Makin makin penasaran Explore belajar ya. terus explore lagi Heeh gitu.
ternyata di SMK itu dulu ada kegiatan sayembara desain di Kota Medan. Nah, jadi aku ikutin itu, ternyata juara 3, juara ya harapan 1 gitu. Tapi yang penting dapat juaranya kan. Iya, betul lah. Nah, dari situ Awal-awal. menariknya selesai SMK itu ada tawaran di mading sekolah, itu Oke. mencari desainer di sebuah event organizer di Kota Medan. Nah, aku cobalah dan ternyata keterima Itu buat apa tuh, Bang? desain grafis. Jadi kalau ada event-event di Kota Medan kayak ada brand-brand apa mau ngadain event di Kota Medan, nah aku yang Dibuatin. buatin posternya, Oh, iya, ngedesain iya, iya. undangannya, pokoknya desain lah. Mm-mm. Nah, dari situ, tapi waktu itu aku sambil kuliah kan, kuliah sambil kerja, dan akhirnya mau fokus-fokus di tugas akhir ya, mau tamat-tamat gitu kan harus fokus di tugas akhir. Ya, jadi akhirnya aku berhenti kerja. Nah, di situ aku bingung kan, biasanya aku anak kos, bayar kos sendiri, uang jajan sendiri, ini nggak ada lagi ya karena aku udah berhenti kerja, tapi masih ngekos karena harus ngurusin tugas akhir kuliah. Ya, Nah, kuliah. jadi akhirnya aku googling cara mencari duit dari desain. Ketemu tuh, ternyata ada gitu. Langsung diketik kayak gitu ya? Iya, diketik karena uang saku tabungan waktu itu udah mulai menipis kan. Bayar uang kos terus kan, udah 3 bulan nggak kerja itu udah Iya, mulai habis. Jadi aku cari di internet, ternyata ada. Dan itulah ada kontes desain online. Ternyata banyak, ada banyak ya. nge-project desain Iya. online. Kliennya dari luar negeri. Oh, dari luar Nah, negeri ya ya, nah mainnya itulah langsung ya? awal mula 2012 aku berkecimpung di dunia desain online dan dapat klien dari Amerika, dari berbagai negara di dunia gitu. Hmm. Awalnya mamaku juga nggak percaya aku dapat duit dari online. Dari mana duit anak ini gitu ya kan? Kok Iya, bisa iya. dapat duit Iya, iya. online? Dia di rumah aja gitu, Mm-mm. di kos aja gitu. Tapi ya pelan-pelan cuan tetap berbicara, cuy. I see. Itu dia. Jadi makin lama Itulah yang bisa membungkam segalanya gitu ya. terutama mama-mama ya kan. Iya, Nah, itu kalau udah penting ada soalnya. ininya baru dia Jadi bisa kayak awal-awal gini karena lagi. cuannya masih dikit Heeh, nggak heeh. percaya, Nggak cuy. Jadi percaya. kalau kita siram terus, Mm-mm. oh ya ternyata betul kerja gitu. Betul, ya kan. Walaupun nampaknya cuman dikira mak apa sih main game aja kalau depan Main game laptop pasti aja, kayak gitu main laptop kan. aja gitu. Abang kuliah di Medan? Kuliah Waktu di di Medan, Medan kuliah ya? di Medan. Mm-mm. Tapi kuliahnya ini juga penting, kuliahnya nggak sesuai dengan jurusanku. Nah ini, itu dia tadi mau ditanya kan, Oke. memang sesuai jurusan kah atau itu jadi hobi aja? Soalnya teman-teman aku banyak yang kayak gitu juga. Iya, jadi nggak sesuai apa ya bahasanya, ya larilah dari Dari jurusannya jurusan gitu. tuh. Jurusanku itu pemrograman. Jadi dulu karena aku kerja di Medan, di event organizer, jadi aku cari kuliah yang ada kelas malamnya aja lah. Nah, yang Gitu. penting kuliah Yang gitu. penting kuliah. Gitu. Karena kata atasanku dulu di kerjaan, Rio kamu nggak boleh kayak gini aja gitu, harus kuliah karena di Indonesia masih mandang ijazah kayak Betul, gitulah. betul. Kita nggak bisa menutup kayak gitu kan menutup mata Betul. kan. Jadi dari situ aku cari kuliah yang ada kelas malamnya, dapatlah yang pemrograman itu. Oh iya, iya, Tapi ya iya. hobi tetap jalan terus. Jalan terus. Karena itu Nah, emang bisa sambilan juga kan, iya apalagi bisa sambilan langsung juga. dipakai di kerjaan langsung gitu kan, Iya sambil belajar. betul, 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 betul. betul. Terus ini udah sampai sekarang, udah berarti dari 2012, udah hampir 9 tahun gitu Bang. Pernah nggak ada kepikiran bosen atau pengen cabut dari perdesainan gitu? Atau memang udah passionnya kali tuh di situ? Kalau dulu mungkin iya karena masih mencari jati diri kan. Aku di Iya. mana? Aku di logo atau aku di kalau apa kan kita hobi kan suka melakukan banyak hal kan. Wajar tuh. Jadi masih sekedar hobi. Tapi kalau sekarang kayaknya nggak, kalaupun ada rasa bosan ya paling keluar mungkin jalan-jalan gitu aja, ketemu kawan-kawan, cerita lagi gitu. Terus nanti balik ke rumah, balik ke kerjaan ya harus tetap bertanggung jawab dengan kerjaan kita. Nggak bisa Betul, dulu, betul. nggak bisa kayak dulu tuh masih hobi ya udahlah ganti ke hobi yang lain gitu. Ini kan udah jadi tanggung jawab pekerjaan Tanggung dan aku jawab juga aku ya. udah punya tim kan. Iya. Jadi nggak ada alasan lagi bosen atau nggak mood, ya memang harus tetap difokusin lagi gitu. Nah ini pasti nggak cuman Cassandra aja ya, pasti juga sahabat Kabarmen pengen tahu lah nih, prestasi apa aja nih yang udah didapetin sama Bang Rio selaku brand designer nih. Tapi mungkin yang bisa diuraiin dari yang kecil sampai yang udah dengar-dengar kan udah pernah jadi juri gitu untuk Juri. kompetisi. Berarti ini kan bukan yang kecil-kecil lagi ya, pengen tahu nih. Kalau juri udah beberapa kali sih. Tapi yang kalau bicara pencapaian, achievement yang paling nggak bisa kulupakan itu suatu terpilih menjadi salah satu finalis di turnamen desain dunia. Dunia? Iya dunia. 2018 waktu itu ke Dallas, Texas, Amerika. Jadi itu ada dari top coder ini juga. Jadi top coder ini kalau misalnya 1 tahun itu kita dihitung beberapa kali kita menangin project gitu, ngerjakan project, dan setiap project itu ada poinnya. Jadi artinya kalau kita semangat kerja,
dan desain kita bagus diterima klien, kita dapat poin. Nah, itu diakumulasikan 1 tahun, siapa yang 12 desainer paling banyak poinnya gitu. Nah, aku gabung Top Coder itu 2014, setiap tahun nyoba terus, tapi gagal karena kan tingkat dunia, wah ini berat kali kan cuy. Iya, betul Nah, betul. jadi Dunia udah. 2014, 15, 16, 17 gagal terus. Nah, akhirnya rezekinya 2018. Kemarin kepilih jadi salah satu, wah itu girangnya. Nggak pernah keluar negeri cuy, ini sekali keluar negeri ke Amerika. Ke Amerika langsung ya kan, yang Nah, paling langsung jauh. Waktu itu langsung terbang ke Jakarta, kebetulan ada satu orang lagi, orang Medan juga kepilih, jadi kita sama-sama ngurus visa, ngurus segala macamnya kan, administrasi. Nah, November 2018 terbang ke Amerika sana waktu itu. Luar biasa. Itu ya kan? nggak bisa dilupakan lah, karena jumpa sama desainer terbaik dunia kan, UI UX tadi kan, di sana jumpa langsung, terus langsung di sana itu bukan nyantai-nyantai juga, di situ kita ada venue-nya untuk fighting lagi untuk turnamen desain lagi di situ. Itu turnamen desain kayak mana tuh? Ada waktu Ada waktunya. pengerjaan gitu-gitu Jadi juga? dalam 1 hari itu kita dikasih dalam 3 hari, 3 hari kita itu dikasih briefing apa yang mau dibuat, desain web aplikasi apa yang mau dibuat. Tapi di sana aja nggak sampai codingnya ya kali ini. Iyalah. Jadi dan ini real case ya teman-teman. Jadi datangin langsung waktu itu perusahaan asuransi di Amerika, salah satu yang terbesar, didatangin kliennya, bosnya di situ ada 3 orang. Terus mereka bilang mereka mau buat apa. Terus di sini 12 desainer ini masing-masing di laptopnya masing-masing. Itu ngedesain tuh berapa jam kan. Waktu itu ada 4 jam kalau nggak salah. Jadi ngedesain hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Finalnya di hari ketiga. Di hari pertama aku finish yang nomor 1 sebenarnya. Di poin tertinggi. Tapi ya karena ternyata nggak gampang, nggak berkompetisi langsung di situ kan. Tekanannya, pressure-nya ngeri gitu ya. Apalagi yang dilawan tuh desainer-desainer hebat. Akhirnya di hari terakhir final, aku finishnya di urutan ke-6. Tapi urutan ke-6 tingkat dunia, wah itu udah bangga kali kan. Ya itu total yang di situ finalisnya berapa orang? Ada 12. 12 itu tadi ya? Dan 12 ini juga disaring kan tiap tahun kan. Iya. Disaring dari ribuan desainer yang ada di Top Coder. Wih, Top Coder ini base-nya sendiri dari Amerika ya? Iya. Berarti di situ abang ada peringkat keberapa jadi totalnya dari 12 orang itu? Pada tahun 2018 ya, ini kan tiap tahun. 2018 ya peringkat ke-6. Peringkat ke-6 itu udah Jadi turnamen ini ya finish akhirnya. Jadi berapa peringkat kita ya itulah akhirnya gitu. Tapi luar biasa lah ya. Ini dunia ceritanya ya kan, bukan cuma Sumatera atau apalagi Indonesia ya, gitu mama kan. aku bangga kali lah pokoknya. Iyalah. Aku keluar negeri aja udah bangga. Ya gratis mau ditanggung Semua ya kan, ditanggung, tapi untuk ya. kompetisi. Tapi tetap inilah, itu kan jadi apa bilang portofolio yang wow di situ. Ya, nilai jual ya. Nilai jual. Terus kalau untuk yang di Indonesia sendiri? Kalau di Indonesia ya apa ya? Karena aku juga kita nge-freelance kan. Jadi istilahnya kerjanya itu di dalam rumah terus. Jadi ya di Indonesia juga nggak terlalu banyak sih, kayaknya nggak ada sih. Oh iya, berarti memang langsung yang internasional ya? Iya, karena beda kan kalau misalnya kita kerja di mana gitu kan, terus kalau kita dapat penghargaan karyawan terbaik gitu kan, nah itu kan ada. Tapi kalau freelancer ini kan kerjanya sama siapa? Kerja sama sendiri-sendiri kan. Betul. Jadi artinya dan di Indonesia juga nggak pernah ngikutin apa-apa gitu, jadi kayaknya nggak ada. Tapi kalau juri, nah justru ini menarik. Aku bukan tamatan desain, tapi kalau juri ya udah berapa kali, mungkin udah banyak ya dipanggil. Terus webinar dipanggil sebagai pembicara desain. Padahal aku bukan tamatan desain di kafe bukan, tapi aku sampai waktu itu di mana ya, kampus apa gitu yang jurusan DKV. Padahal aku bukan tamatan DKV, tapi disuruh sharing tentang desain kayak gitu. Sampai yang mungkin Samsung kemarin ngajak kerjasama untuk ngadain sayembara desain mereka gitu. Nah aku yang handle semuanya kayak gitu. Wah, tapi berarti memang sebenarnya kan yang paling penting itu experience ya pada akhirnya ya pada kan. Akhirnya. Experience-nya bukan dari lulusan mana. Karena banyak memang salah jurusan itu real lah, memang banyak kalau itu ya. Teman aku ada juga soalnya kami jurusan sastra Inggris. Ya sama, hobinya itu buat poster, buat logo kayak gitu juga gitu. Ya, okay. Jadi untungnya setiap event kami itu free lah karena dia kawan kami gitu. Ajas manfaat ya. Event kampus kan untuk portofolio gitu. Iya betul. Ya, betul. kan? Aku juga dulu kayak gitu. Ya kan, pasti ada kayak gitu. Tolonglah buatkan logo untuk event kita itu kan menambah jam terbang kita, juga. Gitu. Nambah jam terbang kita. Betul. Terus Bang, kalau cerita cari klien nih ya kan. Tapi tunggu tuh sebelum itu. Aku kemarin ada dengar Abang sampai kalau ikut kompetisi sampai di band gitu pernah? Di band
Enggak sih, itu dari mana itu? Nggak tahu, aku dengar gosip. Bukan di band, maksudnya karena ini, kalau di game itu biasanya top player itu yang nggak boleh ikut lah di kelas yang ini ya gitu. Nggak pernah sih, ini kayaknya salah, Salah tim info ya? kreatifnya salah info nih. Salah info berarti ya? Aku kan cuma dengar gosip-gosip. Nggak ada sih, nggak Berarti itu pernah. terlalu meninggikan ya? Itu kayak mana? Kalau kompetisi aku cuma pernah ke 99 Designs ya kan, Mm-mm. 99 Designs sama Top Coder itu aja, dan dua-duanya udah sih, udah mungkin di 99 Designs kali ya, bukan di band, tapi udah pensiun aja gitu karena udah nemu Oh, nemu top coder yang kayaknya lebih lebih bagus dan udah jelas juga kan, iya penghasilan iya juga iya. lebih gede kan cuannya. Betul 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 betul. Jadi Mungkin bukan pensiun. bukan bukan banning lah bahasanya, tapi Iya, kayak udahlah nih udah terlalu ini ya kan, pensiun lah, yang baru-baru pensiun. aja lah dulu gitu kali ya. Oke, kita lanjut nih cerita untuk masalah ini tentang ke marketingnya nih ya, Oke. ya kan. Kalau untuk itu kemarin awal-awal tuh cari klien Mm-mm. atau dari kawan ke kawan atau klien yang nyari abang? Oke, kalau saat ini sih klien yang nyari ya. Mm-mm, Jadi awalnya kan aku bergantung ke situs tadi kayak Top Coders, 99 mm-mm. Designs ya. Tapi kalau sekarang udah klien yang datangi kita. Nah, Oke, rahasianya apa sih gitu? Rahasianya cuman memanfaatkan sosial media. Itu aja. balik lagi tadi Nah, ya jadi kan. kalau selama ini sosial media itu digunakan untuk caper sama cowoknya yang nggak balas WhatsApp kan, dibuat lagi IG story, IG spam ya supaya story, iya cowoknya iya. bisa nengok. Nah, kalau kalau sekarang teman-teman lebih bagus seriusin tuh sosial medianya. Kalau kalian tuh mau penyanyi kek atau mau apa gitaris kek atau mau desainer kek, nah itu pakai sosial media untuk upload karya-karya kita. Tuh. Nah, semakin banyak karya kita yang kita upload di situ, orang semakin kenal. Oh, Rio Purba ternyata desainer. Oh, ternyata Rio Purba begini gitu. Nah, fakta Mm-mm. menariknya itu Yellow Studio itu kan tim aku, tim Oke. desain. Nah, jadi kita belum pernah launching, kita belum pernah ngiklan, kita belum pernah pakai strategi marketing apapun, tapi itu datang klien datang tiap bulan aja. Udah Pokoknya ada datang ya? aja lah gitu, ada Iya. aja gitu. Mm-mm. Bahkan sampai waiting list bayar DP untuk projectnya dikerjain bulan depan pun rela gitu. Nah, itu dari mana? Itu semuanya 90% datang dari YouTube dan Instagram. Oh, Karena berarti YouTube yang dan udah nonton Instagramku, ya? iya kemungkinan mereka Heeh. nonton videoku lagi Iya, ngedesain logo iya, atau iya. apa gitu. Dan mereka kan mungkin di Papua atau di Jakarta nggak kenal desainer kan. Mm-mm. Mereka lihat Instagram, mereka lihat YouTube, oh ini desainer nih. Oh ya aku punya usaha nih gitu. Ya udah kontaklah WhatsApp-nya atau emailnya. Nah dari situ aja, nggak ada dari yang lain. Itulah memang cara cara yang terbaik itu memanfaatkan sosial Sosial media. media. Betul, betul, betul. Karena kalau teman-teman pikir, sahabat pikir sekarang tuh ya, Mm-mm. UMKM dari yang kecil sampai yang besar itu pasti punya Instagram. Pasti. Nah, jadi Instagram atau YouTube ya, bahkan stasiun TV pun punya channel YouTube. Itu kan aneh kan? Iya, iya. Sekarang udah kayak gitu sih Sekarang memang. gitu. Iya. Terus di Instagram kalian cari coba usahanya kecil kaki lima tapi punya Instagram. Sampai usaha paling besar, korporat terbesar punya Instagram gitu. Jadi kalau kita lihat peluangnya itu sangat-sangat besar kalau kita manfaatin untuk marketing atau bangun personal brand. Betul. Dan juga sebenarnya dari sosial media sendiri juga kan mengekat budget juga, banyak ngekat budget Iya, sebenarnya kan. betul. Dari yang dulu harus ngebayar orang untuk nyebarin brosur, sekarang Iya, udah tinggal di sosial media betul. gitu. Makin banyak freelancer sekarang kan. Dia kerjanya Mm-mm. sendiri manfaatkan sosial media untuk marketing aja, nggak perlu bayar-bayar keluar biaya. Tapi pernah nggak Bang, kalau misalnya udah buat desain logo atau sejenisnya gitu, Mm-mm. pernah nggak sih ada masalah kayak dituduh menjiplak atau apa gitu? Kadang-kadang kan Nggak kita pernah nggak sengaja nih ternyata mirip menjiplak atau ya. apa gitu. Belum pernah tapi ya? Kalau kita sih belum pernah karena kita udah tahu ya, apa yang harus dilakukan supaya menghindari hal itu kan. Mhm. Nah, mungkin kalau permasalahan sama klien tuh pernah terjadi dulu waktu merintis karir 2012 atau 13 lah di Medan. Jadi masih polos-polos kan. Rupanya diundang klien untuk presentasi, tahu-taunya kita direndahkan klien sampai ternyata di situ kliennya bawa anak buahnya, anggotanya semua ada sekitar 15 orang. Mhm mhm. Jadi aku waktu itu sendiri cuma bawa satu orang temanku. Kita berdua cuman celingak-celingo ya klien kita, wah sampai gimana-gimana merendahkan. Ya, tapi itu pengalaman sih. Pengalaman lah ya, Jadi iya dari situ iya. kita belajar apa yang harus dibawa saat presentasi supaya nggak direndahkan klien kayak gitu. Iya, ini harga diri ini penting soalnya ini ya. Itu nggak cuman di desain aja tapi apapun itu harga Pakai diri harga ini diri ya. penting gitu ya. Terakhir lah nih ya, Ah, yang ah. paling nikmat atau yang paling oke nih dari menjadi seorang desainer gitu. Karya kita dinikmati orang lain, cuy. Wih, itu Jadi ya. bangga kan kalau kita Mm-mm. lihat internet, wah ini website yang aku buat nih. Di Mm-mm. jalan-jalan, wah ini baliho yang aku buat nih, desain nih. Dipakai sama misalnya brand apa gitu Brand gede bisa gitu brand ya gede kan. kan bangga, cuy.
gitu. Itu dia, selain cuan ya kan, itulah dia Itu dia kebanggaan. kenikmatannya cuy. Kenikmatannya ya. Ini kita nggak berasa loh. Ini Iya memang ya. pembahasan kayak gini itu seru ya. Mungkin nanti bisa dibuat part 2, part 3, part 4 kali Oh ya. nambah ya. Nambah ya. Tapi yang kedua bayar ya. Aman lah kalau ini tergantung requestan Oh dari iya. sahabat Kabar Medan nih. Kalau buat part 2 kita Oh, lanjut. Nah, jadi buat sahabat Kabar Medan nih yang pengen tahu lebih banyak lagi tentang Bang Rio ataupun Yellow ya, bener ya? iya, Yellow ya? yellow. Ya, Yellow yellow. ya. Nah, bisa langsung aja cek Instagramnya Bang Rio ataupun YouTube-nya di riopurba.id ya. Iya. Langsung aja di DM, ya sapa-sapa lah gitu ya Tapi kan. DM-nya nggak bisa balas cepat ya, banyak yang DM. Wih, aja sampai tenggelam ya. Tapi jangan di spam juga ya. Ya. Dan kita ngucapin terima kasih banyak buat Bang Rio Sama-sama. atas waktunya. Sama-sama. Ya, ini sharingnya ini benar-benar seru ya, kita sampai nggak berasa ya kan. Terus juga jangan lupa di-subscribe, di-like, di-share video ini supaya makin banyak yang nonton. Terus kalau kalian ada saran pengen ngajak ngobrol siapa, langsung aja buat di komen ya. Kalau gitu kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.